Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halim Fadilah. Saya berasal dari kelas A3 Penjas. Dosen pengampu Eko Putra Utama J MPD MPM 25190108. Mata kuliah Dasar-dasar Penjas. Bab 1. Pendidikan jasmani di sekolah dasar. A. Pengertian pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani atau gerak dengan berantisipasi dalam aktivitas fisik siswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan, pengembangan apresiasi aktivitas, menampilkan generik serta nilai sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. B. Tujuan pendidikan jasmani hampir sama halnya dengan pengertian pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani pun sering dituturkan dalam redaksi yang beragama. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif. C. Pendidikan sekolah dasar. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi anak atau peserta didik ke arah pencapaian kedewasaan. Sebuah peserta didik ini dilegitimasi dalam produk hukum pendidikan ini di Indonesia. Sebutan peserta didik itu mengartikan sebuah siswa atau murid atau pelajar atau student. Perkembangan anak pada dasarnya tergantung dari usia anak tersebut dapat mengembangkan dirinya. Bab 2. Proses pembelajaran. A. Faktor pendukung pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman. Kemudian menurut Edward L. Water berpendapat bahwa belajar adalah asosiasi, artinya memahami antara stimulus dan respon. B. Kesiapan guru mengajar Penjas di sekolah dasar. 1. Konsep dasar mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk mengajar. Bab 3. Kemampuan belajar gerak. A. Konsep dasar belajar gerak. Dalam belajar gerak dibutuhkan juga sikap intelektual yang baik. Dari suatu John Deere dalam Sugiyonto menemukan pengertian belajar gerak adalah belajar yang mewujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerak tubuh atau bagian tubuh. B. Tahap gerak. 1. Tahap gerak. Pada tahap ini, guru setiap akan mengajarkan suatu keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menamakan konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. 2. Tahap asosiatif. Pada tahap ini siswa melalui mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. 3. Tahap otomatis. Tahap otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Brown dan Ward yang menyamakan bahwa C. Gerak lokomotor. Gerak dasar lokomotor merupakan suatu gerak dasar yang memperkembangannya dapat sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. D. Gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang berproses pada suatu bimbingan tubuh terbentuk seperti memutar lengan, mengayun kaki, dan memutar
togok. Gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan memakaikan objek tertentu dengan menggunakan bagian tubuh tertentu, seperti memainkan bola dengan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Tujuan belajar gerak. Menurut William Stuti, kemampuan motorik adalah sebagai waktu kompositas dari seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik untuk dapat melaksanakan suatu gerakan, atau dapat pula indivisikan bahwa kemampuan motorik adalah kompositas menampilkan dalam melakukan suatu gerak. Bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. Dasar perkembangan anak. Perkembangan anak tengah mendapatkan perhatian serius, terutama dari pemerintah, karena disadari benar bahwa mereka yang akan menjadi penerus generasi yang ada sekarang. Ciri khas anak usia SD. Ciri-ciri pada masa kelas rendah 6 sampai 10 tahun. 1. Adalah berelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan postentasi. 2. Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan tradisional. 3. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri. 4. Membandingkan dirinya dengan anak yang lain. 5. Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. 6. Pada masa ini, terutama usia 6 sampai 8 tahun, anak menghendaki nilai anak rapot yang baik tanpa mengingatkan apakah prosesnya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 7. Hal-hal yang bersifat konsen lebih mudah dipahami ketimbang yang absentrasik. Bab 5. Bimbingan di sekolah dasar. Konsep dasar pembimbingan di sekolah. Pembimbingan di sekolah adalah upaya sistemasi untuk membantu siswa berkembang secara holistik melalui berbagai layanan seperti counseling individu atau kelompok, pemberian informasi, dan konsultasi. Tujuan adalah meningkatkan presentasi akademik. Layanan bimbingan di sekolah dasar. Layanan bimbingan di sekolah dasar berfokus pada adaptasi akademik, keterampilan sosial, identifikasi masalah dini, pengenalan karir sederhana. Bab 6. Pendidikan jasmani adalah karakteristik manusia terdiri dari jasmani dan rohani yang saling mengaruhi. Pendidikan jasmani berperan penting dalam pembentukan kesehatan jasmani dan Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.